Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, tapi sebelum itu perkenalkan, saya atas nama Ivon Sirituka dengan NIM 19410340. Dan saya Melani Tiarapa dengan NIM 19410305. Saya Asti Supiana Hios, NIM 2410037. Saya Yasin Fatina Lolon dengan NIM 19410156. Di sini kami akan membawa materi tentang inovasi produk. Tapi sebelum itu kami akan menjelaskan apa itu produk inovasi. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan satu kebutuhan atau keinginan. Sedangkan inovasi sendiri, inovasi itu sebagai perubahan organisasi. Inovasi mencangkup kreativitas dalam menciptakan produk baru. Sedangkan inovasi produk itu adalah menciptakan produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga muncul minat beli terhadap produk tersebut dan dapat direalisasikan melalui keputusan pembeli. Adapun tujuan-tujuan dari inovasi produk adalah sebagai berikut. Tujuan dari perusahaan melakukan inovasi produk adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan karena produk yang ada rentan terhadap kebutuhan dan selera konsumen, teknologi, siklus hidup yang lebih singkat, serta meningkatnya persaingan dalam negeri dan di luar negeri. Tujuan dari perusahaan melakukan inovasi produk yaitu agar konsumen menjadi semakin nyaman dan tidak segan-segan untuk membeli produk baru tersebut agar menggantikan produk lama yang mungkin merepotkan. Yang ketiga, indikator inovasi produk akan dipresentasikan oleh teman saya. Yang ketiga, indikator inovasi produk. Ada 3 indikator inovasi produk, yaitu yang pertama, kualitas produk. Kemampuan suatu produk dalam melakukan fungsi-fungsinya yang meliputi daya tahan, kehandalan, dan ketelitian yang dihasilkan. Yang kedua, varian produk. Sarana kompetitif untuk membedakan produk satu dengan yang lain atau antara produk yang dimiliki dengan produk pesaing. Yang ketiga, gaya dan desain. Cara lain dalam menambah nilai bagi pelanggan. Yang keempat, dimensi inovasi produk. Terdiri dari yang pertama, produk baru bagi dunia, yaitu produk yang menciptakan pasar yang sama sekali baru, di mana tidak ada pihak lain yang pernah menghasilkan produk serupa, sehingga produk tersebut merupakan produk baru dan dapat dibedakan dengan produk jenis lainnya. Yang kedua, lini produk baru, yaitu produk yang memungkinkan perusahaan masuk dan memasuki pasar yang ada untuk pertama kalinya, dan lini produk baru tersebut dapat mempengaruhi konsumen untuk membuat pilihan produk. Yang ketiga, tambahan pada lini produk yang telah ada, yaitu produk baru yang dapat melengkapi atau meningkatkan lini produk yang telah ditetapkan perusahaan sehingga membuat produk lebih terdiversifikasi dan menciptakan banyak pilihan. Yang keempat, perbaikan dan revisi produk yang telah ada, yaitu mengacu pada produk yang memberikan kinerja atau nilai lebih baik, yang dianggap produk lebih besar dan dapat menggantikan produk yang sudah ada, yang mengarah ke produk baru dengan peningkatan kinerja atau ketersediaan. Yang kelima, penentuan kembali, yaitu suatu yang ditargetkan atau dijual ke pasar atau segmen pasar baru. Yang keenam, pengurangan biaya, yaitu di mana produk baru
yang akan memberikan kegunaan yang sama untuk produk dengan harga yang lebih murah dan rendah. Yang kelima, jenis-jenis inovasi produk. Jenis-jenis inovasi produk terdiri dari beberapa bentuk, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, inovasi berbasis modulasi. Inovasi berbasis modulasi melibatkan pengubahan suatu karakteristik dasar produk atau jasa dengan menaikkan atau menurunkan karakteristik tersebut. Yang kedua, inovasi berbasis ukuran. Inovasi berbasis ukuran adalah peluncuran produk baru ke pasar tanpa mengubah apapun kecuali volumenya. Yang ketiga, inovasi berbasis kemasan. Cara sebuah produk dikemas dapat mengubah persepsi konsumen mengenai manfaat, fungsi, atau alasan konsumsi dari produk atau jasa. Yang keempat, inovasi berbasis desain. Inovasi berbasis desain adalah inovasi di mana produk, kontainer, atau kemasan dan ukuran yang dijual sama, tetapi desain atau tampilannya dimodifikasi. Yang kelima, inovasi berbasis pengembangan bahan komplementer. Inovasi berbasis komplemen melibatkan penambahan bahan-bahan komplementer atau layanan tambahan atas produk atau jasa dasar. Yang keenam, inovasi berbasis pengurangan upaya. Inovasi berbasis pengurangan upaya tidak mengubah produk atau jasa, tetapi menaikkan ukuran dari pasar. Yang keenam, aspek-aspek inovasi produk. Inovasi produk merupakan gambaran sebenarnya dari setiap proses, mulai dari konsep baru, penemuan baru, hingga perkembangan pasar baru yang saling mempengaruhi. Beberapa aspek antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keunggulan relatif. Mengacu pada sejauh mana suatu inovasi dianggap lebih baik daripada yang lain. Hal ini dapat diukur dari banyak aspek seperti ekonomi, keunggulan sosial, kenyamanan, dan kepuasan. Kedua, kompatibilitas. Mengacu pada sejauh mana inovasi dianggap stabil dengan nilai waktu, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan pengadopsi. Yang ketiga, kerumitan, yaitu sejauh mana orang merasa inovasi sulit untuk dipahami dan digunakan. Yang keempat, kemampuan diuji cobakan, yaitu sejauh mana inovasi dapat diuji sampai batas tertentu. Inovasi yang dapat diuji di lingkungan nyata seringkali dapat diadopsi dengan lebih cepat. Oleh karena itu, agar dapat diadopsi dengan cepat, suatu inovasi harus dapat memberikan keunggulan. Yang kelima, kemampuan untuk diamati, yaitu seberapa besar konsekuensi dari suatu inovasi dapat dilihat oleh orang lain. Semakin sederhana bagi seseorang untuk melihat hasil atau inovasi, semakin pasti individu atau kumpulan individu akan menerimanya. Yang berikut adalah teori lain dari inovasi produk. Di sini kami mengambil 4, tapi yang akan kami jelaskan cuma 2, yaitu yang pertama, menurut Setiadi 2003, inovasi produk adalah menciptakan produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen sehingga muncul minat beli pada produk tersebut. Yang kedua adalah menurut Kosasi 2009, inovasi produk adalah cara di mana produk, bahan, proses, tahapan diperbaiki dan ditunjukkan sesuai dengan kebutuhan dari lingkungan. Yang berikut adalah contoh dari produk yang telah melakukan inovasi. Yang pertama adalah perusahaan Mayora Indah. Yang pertama hanya memproduksi biskuit rumahan, sekarang telah menerapkan inovasi sehingga mengembangkan produk-produk baru berupa makanan dan minuman. Contohnya seperti biskuit Roma Kelapa, Beng Beng, dan air kemasan
le mineral, dan teh pucuk. Yang kedua adalah perusahaan iPhone. Yang pertama cuma mengeluarkan iPhone yang pertama dan kemudian terus berinovasi sehingga baru-baru ini mengeluarkan iPhone terbarunya, yaitu iPhone 15. Yang berikut adalah perusahaan Scarlett Whitening. Scarlett Whitening yaitu yang pertama-tama meluncur ke pasar yaitu cuma satu produk berupa body lotion, tapi sekarang telah menerapkan inovasi sehingga telah menciptakan produk berupa mengeluarkan produk-produk berupa serum, krim, body scrub, dan lain-lain. Baik, demikian dari hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.